Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan anak-anak yang solih dan solihah. Anak-anak yang ceria, yang senang belajar, suka beribadah, patuh dan taat pada para orang tua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, terutama di masa-masa pandemi seperti saat ini. Dan tetap semangat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, semoga apa-apa yang kita pelajari diberi kemudahan oleh Allah dan mendapatkan manfaat. Materi kita kali ini adalah karya seni rupa tempel dan tarian tradisional. Karya seni rupa tempel, pengertiannya adalah karya seni rupa yang dihasilkan dengan cara menempelkan bahan-bahan ke atas media bidang datar. Macam karya seni rupa tempel, mozaik, kolase, montase, aplikasi. Bahan yang digunakan ada bahan alam, bahan yang tersedia di alam. Bisa bahan-bahan pantai misalnya, batu-batu pantai, kerang, rumah siput, pasir, atau daun-daunan, ranting-ranting pohon, bunga-bunga kering. Itu semua bahan yang tersedia di alam. Bahan lainnya adalah bahan buatan, yaitu bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah stik es krim, sedotan, kancing, manik-manik, glitter, dan masih banyak lagi. Media tempel berupa sebuah bidang dengan permukaan datar. Bisa apa saja, berupa kayu, plastik, besi, tembok, sehelai kertas, apapun yang permukaannya datar sehingga mudah untuk menempel. Mozaik merupakan karya seni rupa tempel dengan satu jenis bahan tempel dalam satu karya, satu kali pembuatan. Jadi, hanya satu jenis bahan tempel dalam satu kali pembuatan. Kolase adalah karya seni rupa tempel dengan satu atau lebih jenis bahan tempel dalam satu kali karya. Boleh lebih dari satu jenis. Bisa kombinasi bahan alam semua atau bahan alam dan bahan buatan. Montase. Montase adalah karya seni rupa tempel dari berbagai gambar atau foto yang disesuaikan dengan tema. Jadi merupakan gambar atau foto dengan tema tertentu. Aplikasi. Aplikasi adalah karya seni rupa tempel dengan bahan kertas atau kain yang sudah memiliki bentuk atau pola tertentu. Jadi, bisa bahannya lebih dari satu atau hanya satu saja berupa kertas atau kain. Karya seni rupa tempel. Contohnya adalah mozaik biji. Berasal dari biji-bijian. Hanya biji-bijian. Yang ditempelkan
pada suatu bidang yang sudah ada gambarnya atau sketsa ataupun tanpa sketsa. Masih mozaik, yaitu mozaik keramik. Berasal dari potongan-potongan keramik yang ditempel sehingga membentuk karya yang indah, bisa dengan sketsa ataupun tidak. Hanya dari potongan keramik. Berikutnya kita akan bicara tentang kolase, yaitu kolase biji. Gambarnya sama dengan tadi ya, mozaik biji, karena berasal dari biji-bijian. Seperti yang tadi Ustazah terangkan, kolase bisa berasal dari satu jenis ataupun lebih dari satu jenis. Nah, contoh yang ini adalah hanya dari satu jenis. Kolase kerang. Ini gambarnya adalah kolase kerang ya. Berasal dari apa saja? Di sini kita lihat ada kombinasi berbagai bahan alam. Ada kerang, rumah siput, mutiara kecil-kecil, dan batu-batu pantai. Berikutnya adalah kolase kombinasi. Gambarnya seperti ini. Kalian sudah pernah melihat gambar ini bukan? Menggunakan kombinasi bahan alam dan juga bahan buatan. Bahan alamnya bisa berupa buah-buahan seperti jeruk, kulit jagung, bunga jagung, daun-daunan, bunga kering, bahkan manik-manik buatan manusia. Berikutnya adalah montase. Masih ingat montase? Ya, tentang gambar atau foto-foto yang kita susun. Ini contohnya. Montase ini memiliki tema ya. Temanya apa? Suasana malam. Jadi, bahan-bahan yang dibutuhkan tentu saja gambar-gambar bertema kegiatan di malam hari. Masih tentang montase. Ini gambar yang juga pernah kalian lihat. Bertema hewan liar atau kehidupan hewan di alam liar. Bahan yang diperlukan adalah gambar-gambar atau foto-foto mengenai bermacam hewan liar yang ada di alam. Kalian bisa dapatkan di berbagai media. Karya seni rupa tempel berikutnya adalah contoh aplikasi. Seperti apa? Seperti ini ya gambarnya. Bahan yang diperlukan untuk membuat aplikasi seperti gambar tersebut adalah kertas yang sudah ada bentuknya atau ada polanya. Cara membuatnya, gambarlah bentuk atau pola di atas kertas. Kemudian gunting dan tempel ke media bidang datar. Aplikasi berikutnya adalah seperti ini. Ini gambarnya. Ini adalah aplikasi yang berasal dari kain. Bahan-bahannya tentu saja kain yang sudah berbentuk atau berpola. Cara membuatnya, kita gambar bentuk atau pola di atas kain. Kemudian gunting dan tempel ke media bidang datar dengan cara dijahit. Contoh aplikasi berikutnya adalah seperti ini. Nah, berupa hiasan ya. Bahannya masih kain atau terserah kalian, kalau memang berupa kertas juga bisa, yang sudah berbentuk atau berpola. Cara pembuatannya tentu saja kita gambar bentuk atau pola di atas kain. Kita gunting, kita bentuk sesuai keinginan. Di sini kita bentuk seperti bunga mawar. Lalu kita tempel dengan cara lem atau jahit di atas media yang akan kita gunakan. Berikutnya, unsur tarian tradisional. Tarian tradisional adalah gerak tubuh beraturan yang berasal dari suatu daerah yang kadang diiringi oleh alat musik daerah tersebut.
Tarian tradisional ini unik karena memiliki unsur tari yang berbeda di tiap daerahnya. Unsur tarian. Ada unsur utama, yaitu gerak. Apa itu gerak tari? Serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yang kedua adalah unsur pendukung atau unsur tambahan. Berupa busana, tata rias, iringan musik, properti tari, atau perlengkapan lainnya. Berikut ini adalah contoh unsur utama dan unsur pendukung tari. Tari Gambyong berasal dari Yogyakarta, memiliki unsur tari utamanya adalah lambat dan gemulai. Unsur tambahannya adalah selendang dan aksesori khas Jawa Tengah serta musik gamelan. Tari kupu-kupu. Asal daerahnya Bali. Unsur tari utama adalah mempunyai gerakan yang lincah dan gemulai. Unsur tambahan adalah aksesoris sayap kupu-kupu, mahkota, dan musik gamelan Bali. Jenis karya tari. Ada tari tradisional murni, yaitu tarian dengan sejarah panjang yang tumbuh dan diwariskan turun-temurun di suatu daerah. Contohnya tari Serimpi Sangopati dan tari Gambyong dari Yogyakarta. Jenis tari berikutnya adalah tari kreasi baru, yaitu tarian klasik atau tarian tradisional yang diaransemen ulang dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai di dalamnya. Contohnya tari merak dari Jawa Barat, tari nguri dari Sumbawa, tari ngigel dari Yogyakarta. Contoh tari tradisional murni, tari Serimpi, berasal dari Yogyakarta. Contoh tarian kreasi baru adalah seperti tari merak. Seperti ini gambarnya, berasal dari Jawa Barat. Tarian ini menggambarkan keindahan gerakan burung merak. Contoh tari kreasi baru lainnya adalah tari nguri, berasal dari Sumbawa. Tarian ini dulunya merupakan tarian hiburan bagi raja-raja di Sumbawa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua sudah belajar. Jazakumullah yang sudah tetap semangat untuk belajar. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian. Tetap semangat, tetap beribadah, dan berkhidmat pada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.